Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijo Romli Prasetya, NPM 18 10 63 10 70 238 dari PJKR 4C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal yang sudah diberikan. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Gaya adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam bergerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya itu ada 4, yaitu yang pertama gaya berat atau gaya gravitasi adalah gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua ada gaya tekanan, adalah gaya yang diperlambat yang disebabkan oleh tekanan. Yang ketiga ada gaya gesekan, gaya yang dihasilkan oleh gerakan dari dua benda yang saling berbenturan pada permukaan benda. Yang keempat itu ada gaya kontraksi atau kekuatan, adalah gaya dari dalam tubuh manusia yang merupakan salah satu gaya yang sangat penting dalam dunia perolahragaan. Yang kedua soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Aspek-aspek gaya sini ada 3 golongan, atau yang pertama besaran gaya. Besaran gaya adalah gaya yang dihasilkan oleh badan yang berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda-beda juga. Maka jauh objek tersebut dari pusat bumi, maka makin kecil tarikan oleh gaya gravitasi dan makin kurang juga berat benda tersebut. Yang kedua titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya adalah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Yang ketiga ada arah gaya. Arah gaya adalah gaya sepanjang garis lintasan. Karena gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi itu vertikal ke bawah atau lurus ke bawah. Soal ketiga yaitu jelaskan cara memadukan gaya. Seringkali ada 2 gaya atau lebih yang digunakan dalam satu objek yang sama. Contohnya, sebuah perahu dapat dikenain 2 gaya, yaitu angin dan dayung. Pengaruh dari gabungan 2 gaya tersebut pada manusia yang menyebabkan mengubahnya gerak dapat digolongkan menurut arah dan penggunanya menjadi 3 jenis, ialah linier, konkuren, dan paralel. Yang keempat soalnya itu jelaskan cara menguraikan gaya. Di atas sudah dijelaskan tentang memadukan 2 gaya atau lebih menjadi 1 gaya yang
yang merupakan resultan dari gaya-gaya tadi. Sebaliknya, apabila sebuah gaya yang dapat diuraikan atau dipilah-pilah atau dipecah menjadi dua buah komponen, kedua kemampuan ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk jajar genjang. Di sini ada rumusnya, yaitu Rx sama dengan R per cos A atau Ry sama dengan R per sin A. Yang kelima soalnya, yaitu sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Di sini saya akan memberi contoh dalam olahraga balap sepeda. Seringkali kita jumpain para atlet atau olahraga balap sepeda menerapkan gaya sentrifugal. Biasanya penerapan gaya sentrifugal ini terjadi pada saat para pembalap itu di tikungan, di mana ketika mereka berada di tikungan tersebut, mereka mencodongkan badannya atau mencodongkan sepeda mereka ke arah pusat putarannya. Di arah pusat putarannya. Inilah yang merupakan usaha yang dilakukan oleh atlet sepeda itu untuk mengeliminasi gaya sentrifugal ini supaya lebih mudah saat menikung. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.